Kau tahu keberadaan kami saat ini. Kau yang berbicara atas kami. Kami mempersiapkan diri kami Tuhan, untuk masuk di dalam peristiwa, di mana peristiwa penyaliban, di mana peristiwa kebangkitan. Kami mempersiapkan diri. Kau membayar kami dengan darah-Mu yang mahal untuk menyelamatkan kami. Inilah masa-masa Tuhan. Kami ingin menata setiap kehidupan kami, agar kami didapati layak dan sempurna. Itulah sebabnya Tuhan, kami mau saat pagi hari ini Engkau berbicara atas kami. Urapi sidang jemaat-Mu, urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman, yang siap mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom, selamat pagi, salam kasih Tuhan. Pagi hari ini saya rindu ingin berbicara kepada setiap kita bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu. Satu orang. Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu. Puji Tuhan. Saudara, mari kita akan belajar sebuah kebenaran firman. Kemarin saya berbicara tentang domba yang terhilang, sekarang saya berbicara bahwa satu domba itu dipulihkan, dan besok saya akan berbicara tentang bagaimana minyak dan anggur tidak akan disentuh. Saudara, saya harus berkata apa kepada saudara ini? Bahwa saudara juga harus bersiap-siap diri, bahwa Matius pasal 24 ayat 7 adalah peristiwa yang bersamaan, berulang-ulang sekali saya sampaikan, ya, masa di mana peperangan, masa di mana kelaparan, masa di mana bencana alam, gempa dan sebagainya terjadi. Saudara perhatikan, bagaimana sih tentang ekonomi masa kelaparan itu? Kalau saya lihat aman-aman saja sih. Tapi saudara perhatikan dengan jelas, sekarang ini saya lihat ekonomi sedang mengalami sebuah kehancuran di dalam ekonomi. Kalau kita menyaksikan bagaimana kehancuran di dalam gempa bumi, kita menyaksikan bagaimana kehancuran di dalam sebuah peperangan sebuah negara, ada sebuah contoh bagaimana Ukraina itu mengalami sebuah kehancuran. Bagaimana Filistin, semua terjadi, kita bisa menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Dan sekarang kita menyaksikan bagaimana gempa di mana-mana terjadi. Dan sekarang juga pun per hari ini saya terus mengikuti. Di dalam Wahyu pasal 6 ayat 3 itu sudah dikatakan bagaimana sih beras 1 kilo itu hanya bisa dibeli dengan upah 1 hari. Tapi Tuhan katakan jangan sentuh minyak dan anggur, orang-orang yang diurapi. Lalu saya memperhatikan bagaimana perang dagang, perang ekonomi. Saudara lihat, naikkan 32%, Cina ngebales sekian persen, Amerika naikkan 104%, Cina balas 125%, lagi besoknya dibalas sama Amerika 145%. Gimana sih? Lalu anak saya telepon, Ma, hari ini kita nggak bisa lagi milih untuk beli sesuatu. Contoh kita beli pasta gigi, odol, saya enggak sebut merek kan ya, odol. Odol itu dulu mereknya ini mah, sekarang enggak bisa, kita enggak bisa beli, siapa yang paling murah. Ada barang dari Spanyol lebih murah, ya itu kita beli, yang penting bisa gosok gigi. Euro itu sudah 19.000, dari 16.000, 17.000. Ekonomi sekarang sudah enggak karu-karuan. Saudara, saya mau bilang berkali-kali saya ngomong, hati-hati dengan keuanganmu. Hati-hati, kalau saudara berhutang hati-hati 2 tahun ini. Hati-hati. Karena ekonomi sedang kacau balau. Ya. Bahkan kalau kita memperhatikan, apakah tempat kita berada sekarang tidak kena imbas? Siapa bilang?
Orang lebih baik beli makanan daripada wisata. Kehidupan kita ini hampir berapa puluh persen, 80, di atas 50% bergantung dengan pariwisata. Lalu kalau tamu-tamu berpikir lebih baik saya untuk makan. Lalu bagaimana kehidupan kita semua? Tidak ada yang bisa terlewatkan karena firman harus dinyatakan. Makanya saya mau menyampaikan, apapun keadaanmu, itu Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu, apapun. Lalu saya selalu berkata, saya pegang ayat emas saya. Yang dari dulu waktu saya jadi seorang pengusaha, saya selalu pegang dalam 1 Samuel. Yang bagaimana seorang janda Sarpat. Ketika Elia berhadapan dengan masa kering. Janda Sarpat tidak pernah terpengaruh. Janda Sarpat melihat besok mau mati itu pun karena kasih anugerah Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan keadaan janda Sarpat. Sekalipun dunia pada saat itu hujan tidak turun. Apapun yang terjadi dunia saat ini, saya mau sampaikan umat Tuhan yang ada minyak dan anggur, engkau tidak akan pernah disentuh. Ya, perhatikan, urapan itu perhatikan baik-baik. Jaga urapanmu, jaga minyak dan jaga anggur. Sukacita itu jaga, damai sejahtera itu dijaga baik-baik. Ya, kehidupan dalam komunitas itu harus dijaga. Makanya sekarang dengan situasi begini, saya bilang sama ibunya, mau enggak mau, kita harus cari waktu untuk terus turun. Dan kemarin saya komsel di hari Jumat, saya bilang, Ibu, saya akan turun keluarga ini, saya akan perhatikan. Minggu ini saya harus ke Tabanan lagi. Kenapa? Karena situasi dan keadaan, pendeta banyak orang-orang hebat di luar. Tapi yang mendoakanmu, yang membentengimu, yang menjagamu untuk masuk dalam dimensi doa, tidak banyak. Orang-orang hebat di YouTube saya kalah, saya jauh, mereka jauh lebih hebat mengupas firman. Tapi mereka tidak bisa menjagamu dalam doa. Setuju? Ya, sekecil apapun keluarga kecilmu, di situ ada pendoa di rumahmu. Karena dia yang menjaga. Bukan seberapa hebatnya orang berkhotbah, tapi seberapa besar engkau ada di dalam atmosfer sorgawi dalam rumah tanggamu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti sorga. Apakah kerajaan sorga nyata di tengah-tengah keluargamu? Itu menentukan. Maka saya ingin membagikan sebuah kebenaran firman ini di dalam 1 Korintus pasal 1 ya, ayat 26 ya. Kita akan baca di dalam ayat firman Tuhan. Ya, 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 31. Kita lihat, perhatikan ayat ini. 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Saudara lihat, dunia menilai menurut gambar diri seseorang berdasarkan kecerdasan. Itu dunia menilai. Dunia menilai bagaimana gambar diri seseorang berdasarkan kekuatan, berdasarkan kekuasaan, berdasarkan kedudukan,
ekonomi seseorang berdasarkan prestasi seseorang. Dunia menilai. Jadi kalau saudara tidak punya prestasi, maka penilaian dunia terhadap saudara, saudara tidak akan pernah didengar oleh orang. Kalau dunia melihat saudara memiliki sebuah kecerdasan dalam pola pikirmu, dalam intelektualmu, dalam pendidikanmu, maka dunia akan memakai saudara yang berintelektual, yang mempunyai sebuah terobosan dalam dunia pendidikan. Kalau di dalam kedudukan ekonomi, kalau kita lihat sekarang, bagaimana dunia menilai, di situ ada sebuah jarak, di situ ada sebuah perbandingan. Orang yang memiliki kekuasaan, orang yang memiliki ekonomi. Tetapi bagaimana dengan apa kata Rasul Paulus? Hal-hal ini cenderung menjadi penghalang bagi manusia yang bergulat dengan kemerosotan rohaninya. Sebelum ia dapat menerima anugerah keselamatan cuma-cuma yang ditawarkan oleh kasih karunia Allah. Saya mau sampaikan begini, saudaraku. Ketika saya belajar tentang eksposisi, ketika kita belajar tentang eksposisi, bagaimana kita menjelaskan sebuah teks di dalam ayat. Bagaimana kita bisa menjelaskan ekspositorinya. Ya, subjeknya, peristiwa apa, latar belakang apa. Contoh, kemarin ini kan saya bicara tentang Lukas 15. Apa, berbicara tentang latar belakang apa? Tentang Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Itu berbicara tentang penghakiman. Siapa tokohnya? Yesus. Berbicara tentang siapa? Tentang orang Farisi yang menilai, yang menghakimi. Lalu ayat ketiga bilang, maka Yesus berbicara kepada mereka. Mereka siapa? Jadi setiap kita menjelaskan setiap ayat atau setiap pasal, demikian juga kita berbicara tentang jemaat Korintus. Sama seperti Lukas 15. Lalu siapa satu domba itu? Yaitu orang-orang jahat, orang-orang berdosa. Siapa 99 itu? 99 itu dikategorikan orang yang merasa diri benar. Yang ngerti firman, berarti 99 itu ditujukan kepada orang Farisi. Kalau kita baca teks, maka kita bisa menjelaskan. Lalu ayat itu Lukas 15 bilang, Yesus gak peduli sama 99 itu. Loh kok bisa? Saya pernah baca ayatnya. Tinggalkan 99 itu. Cari domba yang tersesat satu itu. Kenapa dicari? Karena 99 tidak mau bertobat. Padahal itu 100 itu dikatakan domba. Tapi lihat konteksnya. Ditujukan kepada siapa? 99 itu. Dia ngerti firman. Ahli Taurat, ahli agama, orang Farisi. Ngerti firman. Makanya ditujukan lebih baik aku bergaul sama satu domba yang tersesat sama orang berdosa. Kenapa? Ketika dia pulih, ketika dia bertobat, maka seisi sorga, dia 7 bilang, seisi sorga bersuka cita. Bahkan ayat 8 dan 10 dikatakan, 1 dirham yang hilang, ketemu malaikat di sorga bersuka cita. Betul ya? Makanya kita lihat konteks, latar belakang, maksud, tujuan untuk apa pasal ayat itu disampaikan. Sama seperti Korintus. Rasul Paulus ini berbicara tentang apa? Rasul Paulus berbicara kepada jemaat Korintus adalah jemaat-jemaat orang-orang yang terpandang di dunia. Tapi sebagian besar dari kelas bawah, orang-orang biasa. Tuhan memilih mereka untuk meruntuhkan kesombongan dalam diri manusia, terutama bermegah. Lalu saya coba mencari latar belakang daripada tulisan ini. Ditujukan kepada siapa? Budayanya apa? Latar belakangnya apa? Rupa-rupanya jemaat Korintus itu, mereka penuh dengan dosa, kebejatan moral, ya, hidup di dalam perselisihan, terus perpecahan, masalah rumah tangga, penggunaan karunia roh. Artinya ketika mereka berbuat salah, berbuat dosa, lalu mereka pakai ayat untuk memukul. Nah ini jemaat Korintus ini.
sedang berbuat dosa. Lalu jemaat Korintus bilang, firman Tuhan berkata begini, kamu. Tapi dia tidak ngecek dirinya sendiri. Ini jemaat Korintus. Makanya, lalu dikatakan nih isi ayat 26-31 ini berbicara apa? Allah senang menyelamatkan orang-orang biasa, mempermalukan orang-orang yang bermegah diri. Jadi menurut pasal 26 sampai 31 dari Korintus ini, Rasul Paulus bilang begini, dia ingin menyingkapkan bahwa di dalam Tuhan tidak ada ruang untuk memegahkan diri. Tidak ada ruang. Lalu Rasul Paulus juga mengutip dalam kitab Yeremia 9 ayat 23-24. Coba mari kita lihat dulu. Apa sih yang dikutip Rasul Paulus ini? Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. 1, terus. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. 2, terus. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. 3, 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Tuhan bilang begini, lebih baik mereka memahami bagaimana mengenal Tuhan dengan baik. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, Ya, keadilan dan keadilan. kebenaran di bumi. Terus, Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan bilang bahwa yang aku sukai adalah ketika engkau mengenal aku dengan baik. Nah, saudara yang terkasih, lalu perlu diingat, iblis akan terus merusak tujuan Tuhan yang besar dalam kehidupan orang percaya. Lalu disampaikan juga, apakah kita mau menyesuaikan diri kita untuk menjalankan agenda Tuhan? Maka saya ingin menjelaskan ayat 26, 27, 28, 29 sampai 31. 26 bilang begini. Allah memilih bukan berdasarkan skala pengukuran manusia. Manusia suka mengukur. Dan manusia juga suka mengukur kepada siapa dia bergaul. Manusia suka memetakan kepada siapa harus dia bergaul. Tidak sedikit Rasul Paulus di dalam konteks ini bukan berarti dia tidak mempunyai masa lalunya. Maka disampaikan kepada Rasul Paulus menurut ayat 26 ini, ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Tidak banyak orang yang bijak. Ada keputusan yang salah. 10 tahun yang lalu bagaimana saudara? Bagaimana masa muda saudara? Bagaimana saudara membangun malikai rumah tangga saudara? Mungkinkah di situ ada saudara tidak bijak mengambil sebuah keputusan? Bagaimanakah berbicara tentang pengaruh, kedudukan? Rasul Paulus bilang begini, enggak banyak orang terpandang pada saat itu. Orang dalam kekurangan dan kemiskinan. Tapi apa yang Tuhan mau sampaikan lewat Rasul Paulus ini? Kita sudah perhatikan. Rasul Paulus mengajak kita melihat bagaimana keadaan masa lalu kita. Saya ambil contoh saya pribadi deh. Supaya saya dalam taraf tidak menghakimi. Bagaimana masa muda saya? Umur 17, umur belasan, umur 20. Umur belasan sampai umur 20. Hidup saya ngawur. Masa lalu. Berapa puluh tahun yang lalu. Bagaimana kehidupan kita? Ayo mari kita cek sama-sama. Supaya apa? Supaya bagaimana kita melihat keadaan kita sekarang. Lalu tiba-tiba
Di masa muda Anda sekarang, terkadang kita sudah kepala 4, kepala 5, bahkan ada yang kepala 6. Kita bisa menilai orang yang belasan bahkan 20 tahun. Padahal ketika dia seperti domba yang tersesat. Padahal kita bisa bicara sekarang, kalau kita mundur 30 tahun yang lalu, kita juga domba yang tersesat. Kita bisa menilai sekarang. Maka Rasul Paulus mengajak, lihat keadaan masa lalu kita. Mungkinkah kita miskin? Mungkin kita bodoh. Mungkin kita tidak dipandang. Mungkin kita punya kedudukan biasa-biasa saja. Tapi sekarang coba saudara lihat bagaimana keadaan saudara sekarang. Bagaimana Tuhan angkat saudara. Bagaimana saudara dulu orang yang tidak berarti. Lalu Tuhan mengangkat kehidupan saudara. Bagaimana keadaan masa lalu kita, bagaimana keadaan kita sekarang, bagaimana rencana Tuhan ke depan. Manusia, dunia bisa menilai saudara. Tapi satu pribadi yang menilai saudara dengan sempurna. Kalau anak saudara sekarang tidak berdaya, tidak bisa apa-apa, mohon maaf kata, bodoh. 10 tahun, 20 tahun ke depan, ternyata saudara bergantung kepada anak saudara. Siapa yang tahu? Kita tidak bisa menilai seseorang dari kacamata kita. Tapi Allah menilai lewat Rasul Paulus mengatakan, hai jemaat Korintus, kamu orang-orang terpandang. Suatu kelak nanti, Tuhan akan memutar balikan keadaan. Orang yang bodoh, orang yang tidak berdaya, orang yang di dalam tidak punya kedudukan. Justru dia yang dipakai Tuhan. Untuk mempermalukan orang-orang yang bermegah diri. Dan saya selalu berkata, dulu saya tidak layak, jangankan khotbah. Istri saya tahu, doa saja enggak layak. Karena mereka tahu bagaimana kehidupan masa muda saya. Ketika jadi hamba Tuhan, ketika jadi pelayan Tuhan, saya ingin mulai menata hidup saya umur 30. Saya mulai menata. Tapi memori orang melihat masa lalu. Ketika mulai kepala 4, saya mulai terjun dalam dimensi Tuhan lebih setia. Dan masuk dalam ladang Tuhan menjadi hamba Allah. Rasul Paulus lebih jahat daripada saya. Namanya Saulus. Dia bukan menganiaya. Tetapi dia juga bukan sekedar menganiaya, tapi dia membunuh orang-orang percaya. Lebih jahat, saya enggak pernah menganiaya, enggak pernah membunuh. Tapi Saulus diubah masa lalunya. Bahkan dia paling terbanyak mencatat dalam kitab, dalam Perjanjian Baru. Dia membuat sejarah dan kita membacanya. Jangan kita menilai seseorang menurut kacamata dunia. Dia miskin, dia tidak terpandang, dia tidak bisa firman, dia tidak bisa, dia tidak mampu. Justru dia yang Allah pilih untuk mempermalukan orang-orang yang bermegah diri, yang merasa diri mampu. Apa konteks ayat ini untuk dirumuskan, untuk diberikan pengertian kepada zaman sekarang? Yang dulu Amerika bisa beli baju mahal. Dan saya lihat Los Angeles, baju bekas mereka rebutan. Orang akan membalikkan keadaan. Bagaimana dulu Israel? 70 tahun di pembuangan jadi budak. Sekarang satu Soros saja bisa mengganggu satu negara. Jadi orang yang tidak berdaya, jangan engkau lihat sekarang. Orang yang miskin, jangan engkau melihat dia kemiskinannya. Orang mungkin yang dalam sakit penyakit, jangan engkau lihat. Kalau sekarang dia mulai sakit, siapa tahu besok dia jadi dokter. Rasul Paulus dulu bunuh orang-orang percaya, ternyata dia memulihkan banyak orang percaya, orang bertobat.
Dia dipakai Tuhan. Saya tidak layak untuk khotbah, bahkan untuk doa. Sekarang banyak saya ngajar. Jadi seseorang tidak bisa dinilai dengan apa masa lalu kita. Karena Tuhan sedang melihat sebuah rencana yang besar untuk setiap kita ke depan. Lalu kalau sekarang kita bisa menilai orang yang di sekitar kita. Kalau sekarang kita bisa menilai siapapun yang keadaan orang di sekitar kita. Saya mau sampaikan begini. Bagaimana ke 20 tahun lalu? Saya tidak bisa menilai diri saya sendiri. Karena hidup saya ngawur. Hidup saya penuh dengan kejatuhan. Dulu saya nggak bisa nilai, sekarang saya bisa nilai. Tapi kalau ada di antara kita, atau ada di antara tetanggamu, atau ada di tengah-tengah keluargamu, dia jatuh. Mari kita lihat bagaimana 20 tahun kita yang lalu. Supaya kita jangan bermegah. Kalau kita ada dalam Tuhan, diberkati, bertobat jadi hamba Allah. Saya tidak mau bermegah diri. Kalau saya sekarang bisa jadi hamba Allah, bisa menjadi gembala. Karena masa lalu saya adalah tidak baik juga. Sama seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus dulu membunuh orang. Sekarang Alkitab mencatat dia mati dipenggal hanya untuk Kristus. Supaya kita jangan bermegah diri. Apa sih artinya? Saya ingin jelaskan dengan baik ayat ini. Rasul Paulus dalam suratnya bahwa Allah punya agenda kepada orang-orang yang tidak berdaya. Domba yang tersesat. Jadi saya akan hubungkan dengan khotbah saya kemarin. Allah punya tujuan kepada satu domba tersesat pada setiap kehidupan orang percaya. Allah punya tujuan kepada kita semua. Allah punya tujuan kepada anak-anakmu. Allah punya tujuan untuk apa engkau diberkati. Untuk apa engkau membangun bisnismu. Membangun kerajaanmu. Membangun keluargamu. Allah punya tujuan. Allah punya agenda. Dan kalau sampai hari ini tujuan itu terrealisasi, jangan engkau menilai orang. Saya tidak berani dalam hal ini. Karena saya tahu masa lalu saya juga seperti domba tersesat. Hanya Allah yang bisa mengubah keadaan. Kalau dalam 27 dan 28, 27 bilang begini. Sebab memang Allah sengaja memilih yang dianggap bodoh oleh dunia ini. Supaya orang-orang yang pandai menjadi malu. Dan Allah memilih juga yang dianggap lemah oleh dunia ini. Supaya orang-orang yang gagah perkasa menjadi malu. Allah pakai saudara. Bagaimana? Saya tahu persis perjalanan ekonomimu. Tahu persis. Tahu persis. Tapi sekarang kalau Tuhan sudah angkat saudara. Karena Allah punya tujuan. Allah punya agenda untuk apa kita diangkat Tuhan. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Kalau engkau diberkati, rumah tanggamu diberkati, anak-anakmu diberkati. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Allah memilih yang dianggap rendah, yang hina. Dari jemaat Korintus ini ada orang-orang yang berhasil, tapi ada orang-orang yang hina. Dan malah yang dianggap tidak berarti oleh dunia. Supaya Allah menghancurkan yang dianggap penting oleh dunia. Israel dianggap tidak penting. Tapi sekarang ekonominya. Saya mau bilang, hai Israel rohani. Bagi yang setia dan taat kepada Tuhan. Dunia menganggap engkau tidak penting. Tidak berdaya, tidak berarti. Tapi Tuhan mau angkat saudara.
Tuhan akan membedakan mana gandum, mana ilalang. Tuhan akan membedakan mana domba, mana kambing. Tuhan akan membedakan itu semua. Dan Tuhan akan membedakan di antara wanita, satu didapat di janda Sarpat. Tuhan akan membuat sebuah perbedaan, bahwa apa yang tidak mungkin, Tuhan akan buat menjadi mungkin. Lalu saudara, saya mau sampaikan begini, di dalam poin ketiga. Tuhan mengingatkan bahaya merasa diri kita mampu tanpa Tuhan. Dengan demikian, tidak seorang pun dapat menyombongkan diri di hadapan Allah. Kalau lihat di ayat 29, saudara, saya ingin menjelaskan di ayat 29 ini bilang begini. Apa maksud ayat 29 ini? Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Jadi ini maksud menjelaskan ayat 27 dan 28. Kalau saudara sekarang diangkat Tuhan, saudara ingat Tuhan. Dulu siapa kami Tuhan? Siapa saya Tuhan? Kalau Tuhan bawa saudara sampai hari ini, ingat kebaikan Tuhan. Jangan pernah engkau menganggap merasa dirimu bahwa itu semua karena jerih payahku. Itu semua karena harta yang aku gapai. Itu semua pendidikan yang aku capai. Itu semua karena segala sesuatu yang aku kerjakan. Itu semua karena kemampuanku. Rasul Paulus mau menjelaskan dengan baik kepada kita. Supaya kita selalu merendahkan diri. Selalu kita melihat orang lain dengan menundukkan kepala. Jangan pernah kau melihat orang dengan mengangkat dagu. Kau tidak bisa melihat orang. Kau belajar merendahkan hati. Belajar merendahkan diri. Semakin kau diberkati, semakin engkau peduli. Semakin engkau diberkati, semakin engkau rendah hati. Semakin engkau diberkati, semakin engkau melihat orang lain di sekitarmu. Semakin engkau diberkati, semakin kau setia melayani Tuhan. Semakin kau diberkati, semakin kau terus mengoreksi apa yang kurang dalam diriku. Sampai hari ini pun, saya nggak ngerti. Kenapa kami dibawa terus semakin terus masuk dalam dimensi doa dan puasa. Kenapa terus rupa-rupanya? Saudara tahu, di dalam setiap kehidupan kami pun juga, kami ingin belajar terus mengoreksi diri kami. Tuhan, yang mana yang kurang Tuhan? Dan Tuhan ingatkan, hambaku. Memang kamu sudah turun hambaku. Kamu memang peduli ketika jemaatmu sakit. Kamu peduli ketika jemaat-jemaatmu mengalami suatu persoalan. Jemaat tidur nyenyak, jam 3 pagi saya dibangunin. Ada jemaat kecelakaan, saya pernah saksikan. Nabrak bu di Sanur, saya harus bawa ke rumah sakit. Ketika jemaat ada persoalan, saya ingat ada di hotel di Kute. Saya menyelesaikan persoalan jam 10 sampai jam 4 pagi. Orang lain tidur nyenyak, kami masih menyelesaikan persoalan. Memang itu sudah cukup hambaku, menurut kamu. Tapi tidak menurut ukuranku. Kamu harus terus sampai sempurna. Kadang kamu digesek sana, kadang kamu digosok sana, digosok sini. Belajar rendah hati. Darah. Belajar rendah hati. Belajar jangan melihat diri kita. Saya mau nangis rasanya kalau sampai ada jemaat, kalau sudah diberkati saudara lupa dengan Tuhan. Ini hati kayak dirobek. Apa yang kumiliki aku lepas untuk Tuhan. Tapi kalau saudara masih hidup diberkati, saudara lupakan Tuhan. Aduh Tuhan, apakah saya salah khotbah Tuhan? Apakah saya salah memberitakan firman Tuhan? Sekali lagi, iblis sedang berusaha menjauhkan saudara.
Iblis ingin berusaha supaya saudara tidak hidup diberkati. Iblis sedang berusaha supaya saudara tidak menjadi agendanya Tuhan. Ketika saudara tidak berdaya, miskin, bodoh, tidak berkedudukan, diangkat untuk apa? Supaya saudara bisa bersaksi. Dulu saya tidak bisa apa-apa, dulu saya tidak punya apa-apa, dulu saya tidak ngerti firman, tapi sekarang karena Tuhan, sekarang karena Tuhan, sekarang karena Tuhan. Sampaikan karena Tuhan. Bukan karena intelektualku, aku bagi firman. Karena Roh Kudus yang bisa menjelaskan ini. Bukan karena saya sudah sekolah. Bukan. Karena Roh Kudus yang memberikan pemahaman. Maka saya mau sampaikan gini, dengan demikian supaya saya tidak menyombongkan diri di hadapan Allah. Artinya kesombongan membawa hidup kita dalam ketidaktaatan, kejatuhan. Contoh, saya kasih contoh, saya diberkati jum doa pagi hari Jumat. Saya bilang sama istri saya akan bawakan ayat itu. Karena ini contoh. Bagaimana orang yang diangkat Tuhan, orang yang kecil, orang yang tidak berdaya, orang yang hina. Tolong baca 9 ayat 21 dari 1 Samuel. 1 Samuel 9 ayat 21. Ya. Tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin? Aku suku Benyamin, kata Saul. Suku yang terkecil di Israel. Suku yang paling terkecil dari Israel. Dan bukankah kaumku yang paling hina Aku ini yang paling hina di antara keluargaku. dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapak berkata demikian kepadaku? Mengapa Bapak berkata demikian kepadaku? Ada ayat di atasnya. Jadi ini ayat 21 ini tidak terpotong sendiri. Ada ayat jadi jelas di atasnya. Ketika bapaknya Kusi itu kalau tidak salah kehilangan salah satu peliharaannya. Lembunya atau dombanya, saya lupa itu ayat itu. Kalau di ayat di atasnya. Ya. Lalu diceritakan nanti Samuel, kamu akan ketemu orang ini. Anaknya. Maka ketika kamu ketemu anaknya, dia parasnya gagah. Umat Israel sedang berdoa mencari seorang pemimpin. Orang yang hina, orang yang terkecil dari suku Benyamin, engkau pilih dia, urapi dia. Makanya keluar ayat 21 ini, kenapa Bapak ngomong begitu? Saya ini orang paling hina. Kenapa saya dipilih oleh Tuhan? Mari kita lihat ayat berikutnya, 10 ayat 1. 1 Samuel 10 ayat 1. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu, bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Raja atas umatku. Bukan mereka nggak ngerti. Ketika Yakub sebelum mati, dalam kitab Kejadian, anak-anak 12 anaknya diurapi. Salah satu pengurapan raja itu jatuh kepada Yehuda. Yehuda, tongkat kerajaan tidak beranjak daripadamu. Jadi silsilah kerajaan harus dari keturunan Yehuda. Tapi kenapa Benyamin, anak bungsu, justru dia yang menjadi raja diurapin? Lihat, perhatikan baik-baik ini. Saya ingin menjelaskan dalam konteks 1 Korintus 10. Ya, 1 Korintus 1. Ada sebuah contoh dalam kitab Samuel ini. Bagaimana orang yang hina, orang yang tidak berdaya, dia diurapi menjadi raja. Ayat 3 dari pasal 15. 1 Samuel 15 ayat 3. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek. Kalahkan orang Amalek itu.
Tumpaslah segala yang ada padanya, Tumpas semua yang ada padanya. dan janganlah ada belas kasihan Ya. kepadanya. Bunuhlah semuanya, Laki-laki maupun perempuan. kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, Terus, lembu maupun domba, unta maupun keledai. nah, saudara lihat itu perintah ayat 9. Ayat 9, tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba, dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga, tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Saul belajar nggak taat. Dia sudah diangkat. Perhatikan baik-baik ini. Dia sudah diangkat dari kehinaan, dari ketidakberdayaan. Dia diangkat menjadi raja yang seharusnya bukan bagian dia menjadi raja. Tapi Tuhan mengangkat dia menjadi raja. Tapi pada waktu dia mendengarkan sebuah perintah, dia coba-coba tidak taat. Dia belajar tidak taat. Lalu ayat selanjutnya, ayat 11. Ayat 11, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, Allah menyesal menjadikan Saul seorang raja. sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan Tidak firman. melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malam. Samuel nangis, menyesal aku mengurapi orang yang hina itu. Sudah diangkat Tuhan, sudah diberkati Tuhan, keluar tanduknya. Belajar dari sini. Suatu kelak nanti, 10 tahun ke depan, engkau yang cari tidak berdaya, yang tidak berarti, dijadikan orang yang berarti. Orang yang tidak punya kemampuan, dijadikan orang punya kemampuan untuk melaksanakan agenda Tuhan. Jangan sekali-kali engkau meninggalkan apa yang Tuhan perintahkan. Bukan disuruh membunuh, tetapi membunuh karakter. Enggak, saya masih sakit hati. Saya masih kecewa. Dia hidup susah, itu dia. Siapa suruh dia jadi orang malas? Mungkin saudara ngomong begitu. Saudara lupa dari mana saudara diangkat. Lalu saudara berkata, yang susah kan dia, yang penting bukan anakku, yang penting bukan keluargaku. Ayat ini tidak ngomong begitu. Jemaat Korintus secara global. Allah akan mencari siapa yang punya hati. Ternyata Yehuda tidak punya hati pada waktu itu. Sebelum Daud. Yang didapati dari suku Benyamin. Tetapi konsekuensi. Kalau orang yang sudah dari hina diangkat Tuhan. Lalu dia lupa siapa Tuhan di dalam dirinya. Ayat 20-21. Ayat 20, lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik, dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Ayat 21 ini berbicara begini. Enggak enak hati sama rakyat. Ada banyak orang tahu salah. Enggak enak. Takut negur. Nanti saya kehilangan teman. Takut nanti kehilangan jemaat. Khotbah itu yang manis-manis. Yang enak didengar. Jangan ungkit-ungkit. Jangan keras-keras Pak Pendeta. Sama ayat 21 ini gitu. Saul
beri sebuah alasan menurut dia baik. Menurut dia baik. Tapi kalau aku enggak enak Tuhan, karena rakyatku yang minta. Coba kita lihat menjelaskan ayat berikutnya. Ayat 22. Ayat 22, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan Samuel suara nanya, mana lebih baik korban bakaran, korban sembelihan dengan mendengarkan suara Tuhan. Terus, Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. korban bakaran, korban sembelihan, mana lebih baik? Engkau memuji Tuhan, engkau tampil memuji Tuhan, engkau tampil menyembah, engkau sebagai pendoa, dengan kau hidup dengan ketaatan. Pak Pendeta, saya sudah banyak memberi Tuhan. Pak Pendeta tidak pernah dengar. Ini yang lakukan A, B, C, D. Tapi satu sisi, mana lebih baik engkau taat kepada Tuhan dengan apa yang kau lakukan menurutmu benar. Dia poles ini. Yang kurus aku bunuh. Yang gemuk, kalau kasih kurus kepada Tuhan kan tidak bagus. Kasih yang gemuk. Maka yang kurus aku bunuh. Bukan masalah gemuk dan kurusnya. Bukan masalah besar kecilnya persembahan. Tapi belajar engkau taat di situ. Taat dengan firman. Taat untuk hidup benar. Taat untuk hidup kudus. Taat untuk apa? Menjadi karakter yang berubah. Bukan masalah kita bisa khotbah. Bukan masalah kita bisa memuji. Bukan masalah kita menyembah. Walaupun itu baik. Bukan masalah kau bisa baca firman 10 kali. Bolak-balik. Saya hafal Pak Pendeta. Kejadian Wahyu 20 kali saya baca. Persoalannya, apa kau taat lakukan enggak? Satu ayat saja. Satu ayat. Misalnya di mana? Galatia 5. Buah roh. Kasih. Enggak usah yang 9. Yang satu aja dulu. Kasih. Apakah saudara mengasihi yang di sebelahmu? Kalau saudara mengasihi yang di sebelahmu, maka kesalahannya kau tidak akan ingat. Kalau saudara kasih, maka kau akan memaafkan orang lain yang berbuat salah kepadamu. Baru satu aja, tidak usah banyak-banyak. Dari buah roh, Galatia 5. Ayo. Belum bicara rendah hati, kemurahan, penguasaan diri, belum. Kasih saja dulu. Kalau saudara punya kasih, maka hatimu akan selalu peduli kepada orang. Maka dibilang ayat ini, mana lebih baik engkau taat. Bukan gak boleh suaramu bagus, engkau berikan yang terbaik. Korban bakaran. Korban yang menyenangkan hati Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Tapi kalau karakternya buruk, gosip, muji Tuhan. Khotbahnya, wah Ciami, tahu Ciami ya? Bagus sekali. Bisa dia jelaskan dari bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Tapi kalau dia negur orang, enggak pakai perasaan. Saya kadang-kadang pakai perasaan. Ya. Tapi kadang-kadang Pak Pendeta kok ngomongnya agak keras juga. Kadang-kadang. Setuju? Hari ini saya khotbah sepertinya panahnya tertuju kepada saudara. Ini kita bicara konteks. Halo, kita bicara konteks Korintus, Rasul Paulus. Jadi kalau sampai hari ini ada di antara ini kita, terutama di dalam kitab 1 Samuel 15, mari kita memperbaiki diri kita. Lalu ayat 23 bilang apa? Ayat 23, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Saudara tahu tentang pendurhakaan, saudara tahu tentang kedegilan,
Kalau pendurhakaan itu memang ada sebuah pemberontakan di dalam diri saudara, durhaka. Tapi saya tidak mau jelaskan dalam durhaka itu. Umpamanya anak melawan orang tua, itu memang maling kundang atau siapa itu ya. Saya lupa itu maling kundang ya. Anak yang durhaka sama orang tua, ya itu kan fiksi, sebuah cerita. Tetapi maksudnya pendurhakaan ini saya tidak menjelaskan, tapi kedegilan. Apa sih maksud kedegilan itu? Kedegilan itu orang yang terus dikasih tahu. Tiap tahun dikasih tahu. Tiap bulan dikasih tahu, tiap minggu dikasih tahu, enggak berubah-ubah, itu masuk kedegilan. Lalu saya coba cari terjemahan lain bilang begini, sebab membangkang terhadap Tuhan sama jahatnya seperti bukan sihir, dan hati yang sombong sama jahatnya seperti menyembah dewa, atau dalam terjemahan lain sama dengan penyembahan berhala. Artinya kalau saudara suka memegahkan diri, beda-beda tipis sama menyembah berhala. Betul ya? Kalau saudara ikut memegahkan diri, sombong, ini semua karena aku. Beda-beda tipis sama menyembah berhala. Halo? Jadi kalau nggak mau dikasih tahu ini aku paling benar. Kamu yang salah, berpendapat, makanya saya paling nggak suka berakpologet. Ternyata setelah saya belajar tentang apologet, apologet itu artinya berdebat, membela sebuah kebenaran firman. Tapi ditujukan bukan sesama iman, bagi orang lain. Tapi sekarang di YouTube di banyak itu, antara hamba Tuhan berapologet saling menjatuhkan. Belajar di situ, apa arti apologet? Tidak saling menjatuhkan. Jadi saudara lihat, hati yang sombong. Apa sih hati yang sombong? Ayo, hati yang sombong itu gimana? Baca firman, kena baca firman, sombong enggak? Kita kan enggak butuh surat cinta kan? Ya, ayo. Saya anjurkan sekarang mulai hari ini. Saya tidak melihat apa yang di belakang masa lalu saudara. Saya ingin membawa saudara ke masa sekarang untuk ke depan. Mulai cintai surat cinta Tuhan. Baca dengan baik Alkitab itu. Maka kalau saudara baca Alkitab itu, saudara tidak masuk dalam kategori penyembahan berhala. Tidak sombong. Mulai berkomunikasi, jangan hanya berkomunikasi dengan suami dan istri. Pak, kopi. Ini sudah disiapkan, tolong nasinya, sudah matang belum? Saudara bisa berkomunikasi dengan istri, saudara bisa berkomunikasi dengan suami, saudara bisa berkomunikasi sama anak. Tapi tolonglah, sering-sering juga berkomunikasi dengan Tuhan. Amin. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, buat berkatku hari ini. Itu semua artinya apa? Karena kita tidak sombong merasa diri kita bahwa berkat itu semua karena kita. Tetapi kalau kita membangun komunikasi sama Tuhan, itu karena kita melihat bahwa semua karena Tuhan. Lalu ayat 24. Ayat 24, berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa. Aku berdosa, dia ngaku salah. Sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Nah, coba kata tetapinya. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Halo, ini banyak orang kompromi di sini. Takut, nggak enak nanti apa kata orang. Nanti kalau apa kata dunia, kata bahasa kerennya. Apa kata dunia hari gini, kamu nggak bisa begini. Hari gini kamu nggak kenal wine, apa kata dunia? Ya kan? Enggak apa-apa. Untuk kesehatan, ya monggo silakan. Apapun yang saudara lakukan di dalam pergaulan saudara, bukan berarti pergaulan itu menjauhkan diri saudara dengan Tuhan. Boleh sama orang berdosa, boleh bergaul. Yesus bergaul sama pemungut pajak, sama orang berdosa dalam kitab Lukas 15. Sama siapapun kau bergaul boleh. Tetapi jangan pergaulan itu menjadi habitmu, menjadi gaya hidupmu, transfer ke dalam kehidupan kita. Justru kita yang membawa terang, mentransferkan terang dalam diri kita. Supaya orang lain mengalami perubahan. Bukan kita ikut. Artinya apa? Tahu salah. Halo jemaat Tuhan di tempat ini. Kalau tahu salah, jangan kompromi. Belajar taat. Belajar melihat. Benar-benar dengan melihat. Jangan melihat dengan sebelah mata.
Lihat jodoh juga, jangan lihat sebelah mata. Jangan lihat gantengnya. Jangan lihat cantiknya. Gantengnya itu hatinya. Anak Tuhan ganteng double. Sudah ganteng tajir lagi. Aduh, tapi itu kategori yang lain. Tapi minimal dia takut Tuhan. Amin. Nah, senyum-senyum. Rekomendasi. 24 nih rekomendasi. Tahu. Nah, saudara lihat ayat 35. Ayat 35, sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi. Tetapi Samuel berduka cita karena Saul. Dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Enggak enak sudah di atas jatuh di jurang. Sudah hidup naik 1, naik 2, naik 3, naik 4. Lalu saudara enggak taat, coba-coba sikut sana sikut kiri. Jatuh di bawah, enggak enak. Sebelum saudara jatuh, ayo Tuhan, saudara terus cek diri, selalu rendah hati. Selalu ikuti apa kata Tuhan. Maka saya mau lanjutkan dalam 1 Korintus ini. Tolong Yesaya 59 ayat 1 dan 2 dulu. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Dosa adalah penghambat keselamatan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Engkau yang tidak berdaya, engkau yang dianggap bodoh bagi dunia, engkau yang tidak punya kedudukan, tangan Tuhan tidak terlalu panjang untuk menolongmu. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Dan dia tidak kurang tajam untuk mendengar doamu. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Dosa yang membuat engkau tidak naik terus ke atas. Dosa yang membuat saudara kehilangan semua kepercayaan. Dosa yang membuat Saul jatuh. Dosa juga yang akan membuat kita jatuh. Apa yang kita miliki tegak berdiri. Buktinya di Myanmar. Begitu gempa terjadi. Apa yang terjadi? Kedudukanmu, apa yang ada atribut dalam dirimu tidak akan berharga kalau satu kota ketika Allah menggoncang itu diizinkan terjadi. Sama seperti Ayub dalam 1 hari digoncang. Anaknya mati 7, ekonominya hancur, semua habis. Dan dia mengalami sakit penyakit. Dalam 1 hari Allah sanggup. Janganlah kita berbanggakan diri. Mulailah kita bertobat, mulailah kita terus membangun hubungan, jauhkan, katakan tidak bagi dosa. Maka saya ingin menyelesaikan di dalam poin yang keempat, kembalilah, hiduplah dalam rencana Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 30 kita akan selesaikan sampai 31, 30 dulu. 1 Korintus 1 ayat 30, tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus. Apabila kita sekarang, ya, saya tidak pernah melihat saudara yang di belakang, yang kemarin, yang 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, 30 tahun lalu. Saya tidak pernah menilai seseorang. Bahkan yang hari kemarin, saya tidak akan menilai saudara. Karena saudara dalam Kristus. Terus? Yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, ia membenarkan dan menguduskan. Membenarkan, menguduskan. Dan menebus kita. Saudara lihat. Dalam peristiwa salib yang besok kita akan perjamuan kudus. Saya harap saudara bisa hadir sama-sama. 1 tahun kita menghormati bagaimana tentang kematian. Ya. Apa peristiwa salib itu? Membenarkan di kayu sonai. Allah menyempurnakan supaya kita memiliki integritas. Mungkin dulu saudara tidak punya kebajikan, tidak punya kebaikan. Tidak ada kemurnian dalam hidup. Berpikir dan bertindak tidak benar, hidup dalam dosa, mungkin kemarin. Tetapi Allah ingin membenarkan saudara. Lewat peristiwa salib itu dia ingin membenarkan hidup saudara. Kalau Yesus ingin membenarkan, jangan kita melihat kekurangan. Lihat karena Yesus ingin membenarkan saudara. Lalu dikatakan di sini apa? Ya, menguduskan. Ya, hagiasmos. Penyucian secara keseluruhan. Apa yang pernah kau katakan lewat perkataanmu,
pikiranmu, di dalam hati maupun perbuatan, aku akan kuduskan. Yesus akan kuduskan semuanya itu. Jadi di dalam Tuhan, siapa kita? Allah itu akan membenarkan dan menguduskan jemaat Tuhan hari ini. Jadi kalau Allah yang menguduskan, tidak boleh kita melihat orang lain. Kata menebus, apolostrosis, pembebasan yang diperoleh dengan pembayaran uang tebusan. Jadi maksudnya di sinilah dia membayar dengan darah yang mahal di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Kita punya dosa, punya kesalahan 10 tahun lalu, 20 tahun lalu. Tapi dia mau di atas kayu salib untuk menebus dosa saya. Siapa diri kita? Jangan pernah kau menilai anakmu. Jangan pernah kau menilai suamimu. Jangan pernah kau menilai istrimu, orang tuamu, anakmu, tetanggamu, saudaramu, iparmu, besanmu, semua. Jangan pernah kau nilai. Yang menilai itu hanya Yesus. Yesus pun tidak menilai. Dia korbankan darahnya. Yesus tidak pakai kata-kata, tapi pakai perbuatan. Dia ingin menebus saudara. Dia ingin mengampuni saudara. Maka 1 Korintus 1 ayat 31. Ayo, tolong 31-nya. Ayat 31. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sadarlah, kembali, jalankan agenda Tuhan. Serta selalu berkata keberhasilan kita semua karena Tuhan. Ayolah hargai atas semua yang sudah kita terima hari ini. Saudara diberkati, saudara sehat, saudara punya anak, saudara punya istri yang cantik, saudara punya suami yang cakep, anak yang ganteng, orang tua yang luar biasa. Cintai orang tuamu. Kalau tidak ada orang tuamu, mana ada kita? Amin. Betul enggak? Jangan coba-coba taruh orang tua di panti jompo. Kalau tidak ada orang tua, tidak ada kita. Cintai mereka. Hargai. Makasih ma. Saya ingat di Instagram, aduh saya nangis. Pada waktu saya ulang tahun 2014, 2019, saya dikasih lihat Instagram. Makasih Pak. Papa menjadi kebanggaan sama kakak dan adik. Waduh, memori nangis lagi saya lihat Instagramnya dia. Ternyata di Instagram itu ada kenangan manis. Dan dia katakan, Pak, selamat ulang tahun. Makasih Pak, saya bangga jadi anak Papa. Jadi Vian bilang begini, saya bangga jadi anak Papa. Saudara, siapapun orang tuamu, banggalah kepada dia. Amin. Kalau tidak dikasih uang, tidak bangga Pak Pendeta, yaitu kita. Tapi itu bukan saudara, itu orang di luar sana. Amin. Kalau saudara sekarang S1, halo anak-anak S1? Kalian S1, ada yang mau nyusun S1, ada yang sudah mau S2? Banggalah kepada didikan orang tuamu sehingga aku menjadi S1 sekarang. Menjadi S2 sekarang. Mama saya sakit pun, saya tidak pernah bilang katakan tidak. Mama masuk rumah sakit, langsung saya berangkat. Tapi setelah minggu, pada waktu mama saya meninggal, lalu minta, kapan dikubur? Oh enggak bisa, saya ini hamba Allah. Hari Minggu saya selesaikan tugas saya. Saya harus dulu, habis itu, nanti Senin mau dikubur. Saudara, cintai Tuhan lebih daripada segala-galanya. Tapi bukan berarti kita mengabaikan kita sebagai anak pada orang tua. Makanya Yakub, Esau, dia menjual hak kesulungan dengan semangkuk kacang merah. Dosa yang membuat berkat anak sulung itu hilang. Tapi Yakub dia memperhatikan. Sampai masa tuanya, Ishak mati ada di sekitar Yakub.
Dia tidak langsung pisahkan, tidak. Yusuf jadi Perdana Menteri, dia tahu bapaknya pun mati ada di sekitar Yusuf. Saudara, kalau hari ini engkau diberkati, jangan pernah kau lupakan Tuhan. Dan jangan pernah kau lupakan orang yang mendidikmu untuk membesarkanmu. Minimal senangkan hati mereka hidup dalam kebenaran dan hidup ketaatan. Orang tuamu tidak minta apa-apa. Dia hanya minta engkau setia. Saya baca sebelum mama saya meninggal, dia tulis sebuah surat. Dan dia taruh di lemari. Pesan terakhirnya dia tulis tangan. Dia minta sama anak yang nomor 2, minta materai. Dia minta materai untuk apa, Ma? Enggak, saya minta materai. Dia minta kakak si nomor 1, minta tulis kertas, minta ballpoint. Dia tulis. Dia hanya kasih pesan terakhir. Mama enggak minta apa-apa dari kalian. Mama mati enggak bawa apa-apa. Mama hanya minta kalian rukun. Mama minta tetap setia sama Tuhan. Mama minta supaya kalian benar-benar jangan meninggalkan Tuhan. Itu permintaan mama. Mama saya meninggal, dia tidak minta hartanya. Dia tidak menikmati hartamu. Tapi hatinya senang. Ketika dia sudah berkeluarga, dia melihat anak-anaknya takut akan Tuhan. Dia senang anak cucunya menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Bahkan keluarga kami adalah keluarga pelayan-pelayan Tuhan. Dia mati dengan tersenyum. Izinkan orang tuamu meninggalkan hidupmu saat ini, entah saat kapan. Tapi dia lihat, bukan karena engkau kaya, tapi karena engkau takut Tuhan. Karena engkau tetap setia sama Tuhan. Orang tuamu gak minta hartamu. Dia hanya minta kita ketemu nanti di sana. Ketika Tuhan datang, kita ketemu dengan papa kita, mama kita, anak-anak kita, saudara kita. Saya hanya minta Tuhan, saya tidak minta apa-apa dunia ini. Saya hanya minta ketemu sama anak saya. Saya hanya minta ketemu itu aja. Ketemu Tuhan dan ketemu orang-orang yang kami cintai. Maka Tuhan bilang begini, maka dari itu hambaku, tetap engkau setia dan taat. Maka engkau akan ketemu dengan keluargamu. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan.